Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak. Sebentar saya siapkan dulu bahan kuliahnya ya. Bentar aja. Ya, kita belajar. Oke, seperti biasa kita presensi dulu. Mana presensi? Kelas RD. Generate. Lalu kita kembali ke sini. Loh, ini kelas apa nih? Oh, kelas RD salah. Oke, sip. Kita buka dulu C++-nya. C++ compiler. Oke. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Mohon maaf menunggu.
Jadi hari ini materi kita tentang subprogram dan pointer. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang subprogram, apa kemarin? Subprogram sama apa kemarin? Subprogram dan kok saya lupa? Yang kemarin itu subprogram dan Sama rekursif, Pak. oh iya rekursif ya. Thank you. Subprogram dan rekursif. Nah, sekarang kita masuk ke subprogram dan pointer. Nah, bicara masalah pointer ini nanti ada kaitannya dengan alokasi memori, terus kenapa sih kita harus belajar pointer gitu. Kalau misalkan sebenarnya kita biasanya kita gunakan variabel biasa pun jalan, tapi kenapa kita kali ini harus belajar tentang pointer? Oke, nextnya mana nih? Nah, tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama memahami konsep dan penggunaan pointer dalam C++, nah, memahami konsep subprogram, baik itu fungsi dan prosedur. Ini kita mengingat ulang aja karena tetap ada kaitannya. Lalu kita implementasikan ke ke pointer. Ya. Yang tadi kita belajar menerapkan pointer di dalam subprogram. Oh ya, misalkan teman-teman sudah punya slide-nya yang lama, sebetulnya nggak apa-apa, itu bisa digunakan juga. Teman-teman bisa bisa apa namanya pelajari juga. Ini hanya ada sedikit penambahan di beberapa sisi. Jadi nanti misalkan teman-teman sudah punya, oh Pak saya punya slide yang lama yang dari kakak tingkat gitu, silakan digunakan nggak apa-apa. Nah, kita masuk ke definisi subprogram. Kalau kemarin kita sudah belajar subprogram, nah subprogram adalah blok code yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dalam program. Nah, jadi di sini saya mendefinisikan secara garis besar yaitu ada dua subprogram yaitu fungsi dan prosedur. Maksudnya ada dua di sini, saya coba untuk mendefinisikan secara umum ya. Jadi teman-teman jangan bingung nanti ketika belajar mata kuliah lain itu ada namanya metode, metode sama dengan subprogram, karena ada metode dengan nilai balik dan tanpa nilai balik, itu sama dengan fungsi dan prosedur. Tapi kalau di beberapa pemrograman lain, seperti contoh eh, Java, contoh ya. Kalau Java itu ada tambahan lagi, ada namanya, sebentar, ada metode function, prosedur, lalu ada konstruktor. Nah, konstruktor nanti ada lagi penjelasannya lain. Biasanya kalau konstruktor itu nama metodenya nih, kalau misalkan ini integer tambah, nama metodenya nama tambah. Prosedur nama metodenya cetak halo. Nah, kalau di Java ada tambahan satu lagi itu namanya konstruktor. Nggak cuma di Java, tapi di beberapa bahasa pemrograman yang cukup baru, itu ada namanya konstruktor. Dia ciri-cirinya adalah nama dari fungsinya atau nama dari subprogramnya itu sama dengan nama kelasnya. Kalau di sini kita belum bahas masalah kelas ya. Nah, kelas kayak gini nih, main.cpp itu namanya kelas. Jadi nanti ada lagi di sini main.cpp tapi apa gitu. Oke, kalau di sini kemarin sudah jelas kan ya tentang subprogram. Contoh di sini sorry. Contoh di sini ada integer tambah. Nah, kalau misalkan dia fungsi atau yang punya nilai balik, pasti ada return, ya, pasti ada returnnya, dan juga
diawali dengan tipe data. Sedangkan kalau kita lihat prosedur, itu awalnya void dan dia tanpa ada pengembalian nilai data. Jadi tidak ada yang dikembalikan. Tidak ada apa namanya, kalau kan return A, B, berarti nilai A dan B atau A plus B ini akan dipanggil. Tapi kalau di prosedur itu nilai asli yang benar-benar sini apa namanya, benar-benar di sini nih hanya halo gitu saja. Oke, kita masuk ke definisi pointer yang mau kita bahas banyak hari ini. Pointer adalah variabel khusus, ya, mirip dengan variabel, tapi yang disimpan itu bukan value. Unik. Yang disimpan itu adalah alamat memori. Jadi pointer adalah variabel khusus yang menyimpan alamat memori dari variabel lain. Kalau misalkan kita lihat di sini, kita misalkan membuat integer, mana ini? Integer A sama dengan 10. Berarti A ini menyimpan apa? Menyimpan value 10, ya kan? A menyimpan value dengan nilai 10. Nah, sedangkan pointer itu yang diakses adalah nilai dari variabel lain. Contoh kayak gini, integer x lah gini lah ya, sama dengan ya, kita panggil dia nge-reference kemana? Ke A, selesai. Nah, artinya pointer x menyimpan alamat. Nah, seperti itu. Coba sih, misalnya saya panggil gimana? Misalkan saya panggil cout nilai x sama dengan gini, titik 2. Coba. Keluar nggak dia? Error. Nah, nilai x-nya dia memori. Jadi bukan apa namanya, bukan hasilnya gitu. Nah, tapi kalau kita panggil pointer x, maka dia merujuk pada mana? Pada reference A. Reference A berapa? 10. Tapi kalau kita panggil x-nya saja, yang keluar adalah si alamat memori. Alamat memori dari mana? Ini dari si A. Ini kecilan ya? Nah, sorry. Harusnya tadi diingetin kalau kekecilan. Nah, jadi kalau kita bicara masalah pointer, pointer itu dia menyimpan alamat memori dari variabel lain. Kebetulan di sini variabel lainnya A gitu. Dan uniknya di sini sebenarnya kalau ditanya value-nya X apa? Value-nya X ya alamat. Dia hanya menunjuk pada si alamat lain. Gitu. Nah, di sini contohnya nih. Misalnya jika kita memiliki variabel X 10, kita bisa membuat pointer seperti integer pointer, terus kita panggil reference X. Mana tadi? Sehingga ketika kita panggil X, apa namanya, pointer, bacanya gimana nih? Pointer pointer PTR. Jadi gini, sorry, biar biar enak ya. Bintang ini dipanggil sebagai pointer.
dibaca pointer. Jadi kalau tadi misalkan integer, nah jadi bacanya integer pointer pointer. Integer pointer pointer, integer pointer PTR ini mereference pada si X. X nilai berapa? 10. Sehingga kalau kita panggil pointer PTR, yang dipanggil adalah nilai dari si X-nya. Begitu. Nah, pasti pada bertanya-tanya, mengapa penting? Penting apa sih? Pointer digunakan untuk melakukan manajemen memori yang efisien. Karena pointer memungkinkan akses langsung ke memori dan memanipulasi data dari tingkat yang lebih rendah. Jadi misalkan kita punya apa namanya sebuah variabel, contoh ini variabel biasa. Dalam variabel ini ada dua komponen. Yang pertama adalah nama variabel. Ada beberapa komponen. Yang pertama ada nama variabel, value. Di dalam nama variabel ini ada namanya alamat. Gitu. Jika kita bisa merubah isi value berdasarkan alamatnya, maka memori yang digunakan oleh komputer itu jauh lebih rendah dibanding dengan kita menggunakan alamat lain. Variabel lain. Pak, kan bisa saja Pak nilainya kayak gini. Misalkan saya mau bikin integer H sama dengan A. Ini pun kalau saya panggil Pak, itu nilainya sama. Ya benar sama. Misalkan sini ya, saya buat lagi di sini. Di sini H, ini H, ini pointer. Gitu. Ya nilainya sama. Perbedaannya apa? Ketika kita manggil H dan A, maka kita punya dua alokasi memori yang nilainya sama besarnya. Sedangkan jika kita menggunakan pointer X, maka yang dipanggil sebenarnya hanya A. Jadi X tidak punya beban memori tersendiri. Ini dibutuhkan kalau misalkan teman-teman membuat aplikasi dengan keterbatasan memori yang cukup ketat gitu ya. Misalkan seperti aplikasi-aplikasi yang berjalan di perangkat-perangkat embedded seperti IoT, itu memorinya kecil sekali. Jika kita memaksakan menggunakan banyak sekali variabel, yang terjadi adalah nanti si perangkat IoT-nya itu akan terbebani dengan banyaknya memori untuk menyimpan variabel. Gitu. Sehingga dengan menggunakan pointer, kita dapat mengelola alokasi dan delokasi memori secara dinamis. Sehingga mencegah pemborosan memori. Nah, di sini juga nanti kita akan belajar bagaimana memori itu setelah digunakan dapat dihapus. Jadi kan nanti ini memori sudah digunakan nih. Nah, setelah digunakan kita akan bisa menghapus memori tersebut dan memanfaatkan memori yang ada untuk dimanfaatkan kepada hal-hal yang lain. Gitu. Oke, lanjut lagi. Dan mengapa penting menggunakan pointer adalah penulisan kode yang lebih modular dan terstruktur. Teman-teman biasa membuat program, misalkan menggunakan banyak sekali variabel, maka tadi efeknya adalah akan banyak memori yang terbuang percuma, terutama untuk memori-memori yang tidak digunakan. Variabel-variabel yang mungkin tidak langsung digunakan. Dengan menggunakan konsep pointer ini, kita dapat memaksimalkan memori yang ada, meminimalisir adanya pemborosan alokasi memori. Pada subprogram, baik itu fungsi dan prosedur, ya,
memungkinkan pembagian code menjadi jauh lebih efisien dan struktur, serta bentuk menjadi modular-modular kecil. Jadi kalau misalkan di minggu lalu kalau masih ingat, kita bahas masalah subprogram itu menggunakan apa namanya analogi pabrik roti ya, dengan menggunakan modular-modular kecil. Nah, pembuatan roti itu dapat secara terstruktur. Si A akan mengerjakan tugas A terus-menerus. Si B akan mengerjakan tugas B secara terus-menerus. Sehingga ketika A ada trouble, contohnya misalkan si A sedang sakit sehingga tidak dapat membuat adonan roti. Gitu. Maka kita hanya perlu mengganti si A-nya saja, tidak secara struktur, tetapi hanya si A-nya saja yang kita ganti. Entah itu menggunakan pemain cadangan ya, kita bisa swap gitu. Kalau misalkan di program, misalkan ada yang error, berarti yang kita perbaiki hanya si bagian tertentunya saja, tidak secara menyeluruh programnya diganti. Gitu. Keuntungannya lainnya apa? Dengan menggunakan program yang lebih terstruktur, eh, proses debugging akan jauh lebih mudah. Teman-teman misalkan ada error, ya proses debug, maka prosesnya itu jauh lebih lebih mudah dan efisien ketika kita tahu oh yang error di mana nih, oh di subprogram ini, ya udah kita fokus pada subprogram tertentu. Selama input dan outputnya itu benar, maka kita sudah bisa pastikan errornya itu ada di subprogram tertentu. Contohnya, misalkan nih, kita bayangin apa, pabrik roti lagi deh. Misalkan teman-teman punya pabrik roti, tadinya teman-teman pengen bikin roti manis, gitu. Alat dan bahannya semua teman-teman sudah bikin, sudah siapkan. Lalu pada proses pengulenan apa namanya apa sih namanya itu roti ya, jadi pas pada ngulai nih, bahasa Indonesia ngulai ini apa, mencampurkan ya, membuat adonan, ternyata ada satu bagian petugas pembuat roti itu yang salah mencampurkan antara gula dan garam, sehingga yang tadinya mau bikin roti manis menjadi roti asin. Apakah kita perlu mengganti satu pabrik? Kan tidak. Jadi kita hanya melihat prosesnya saja. Outputnya bagaimana, inputnya bagaimana, setiap input prosesnya bagaimana, ada perubahan atau tidak, outputnya benar atau tidak. Ya, misalkan outputnya harusnya adonan roti yang rasanya manis, tetapi outputnya di sini kok jadi asin. Berarti prosesnya yang kita ganti hanya sebagian di modul tertentu. Nah, seperti itu fungsi dari program. Nah, berikutnya adalah pointer dapat digunakan dalam subprogram untuk memodifikasi variabel aslinya. Nanti akan kita coba ada variabel aslinya, lalu kita ubah dengan menggunakan pointer. Jadi misalkan selama ini ada yang cukup rumit terkait dengan kompleksitas array, kompleksitas linked list. Linked list kita belum belajar ya, nantilah setelah apa namanya pertemuan ini mungkin ada belajar tentang linked list. Nah itu dengan menggunakan pointer maka jauh lebih terstruktur. Berikutnya adalah bagaimana sih cara deklarasi pointer? Tadi di awal sudah saya kasih cuplikan sedikit ya, di spill sedikit bagaimana cara membuat pointer. Deklarasi pointer contohnya kayak gini ya. Sintak dasar untuk mendeklarasi pointer adalah menggunakan tambahan upstroke, ya sebutnya pointer. Kita terserah mau teman-teman lebih sukanya upstroke atau upstroke apa buat sih? Bentar. Star itu ya. Upstroke yang titiknya yang startnya gimana ya? Misalkan ini
dibacanya apa itu namanya? Ya tanda bintang itu dah. Dengan menggunakan tanda bintang atau kita sebut saja di pointer, integer, pointer, ptr. Nah, ini berarti kita sudah mengalokasikan sebuah pointer. Lalu bagaimana inisiasinya? Nah, di sini kita bisa memanggil apa namanya variabel lain dengan cara membaca dari alamat memorinya. Sebuah pointer dapat diinisialisasi dengan menyimpan alamat memori dari variabel menggunakan operator n, menggunakan operator yang logonya dan itu. Contohnya di sini integer x 10, nah ini variabel biasa. Lalu kita tambahkan lagi integer pointer yang merujuk pada variabel si x. Jadi ptr itu menyimpan alamat dari si x, bukan nilainya, tapi hanya alamatnya saja. Dan perlu kita ingat alamat itu memorinya jauh lebih kecil dibanding dengan kita menyimpan value. Itu yang bikin hemat. Contoh, contohnya tadi. Nah, ini contohnya sudah kita buat tadi ya. Siapa tahu ada yang lupa. Jadi di sini ada variabel biasa, lalu di sini ada variabel pointernya. Reference A, ini mereferensi ke si A. Jadi hanya alamatnya saja. Nah, coba ini visualisasi memorinya. Bayangkan memori komputer itu sebagai rangkaian blok atau kotak alamat unik. Nah, contohnya kayak gini. Ya. Ini alamatnya dan ini nilainya. Gitu. Yang kedua ini adalah apa namanya? Yang ini adalah pointer. Yang ini adalah variabel biasa. Gitu. X memiliki nilai 10. Ini kita gambar kayaknya kurang. Nah, gini. Misalkan ini X itu punya alamat memori ini, dia nilainya 10. Lalu di sini saya kasih bintang P T R. Nah, di sini PTR 0 apa ini alamatnya, lalu nilainya adalah X. nilai dari X. Nah, ke sini. Bacanya ke sini. Sip. Dengan menggunakan operator diferensiasi apa ya, pointer, kita bisa mengakses nilai yang ada pada alamat memori yang ditunjuk. Makanya di sini pointer PTR, maka outputnya berapa? Outputnya jadi 10. Gitu. 10. Ya, betul. Nah, sekarang kita masuk ke aritmatika pointer. Di sini kita bisa melakukan penambahan dan pengurangan pointer. Contoh, di sini kan ada integer array. Kita gambar aja, kita buat di sini. Nah, array nilainya berapa tadi? Misalkan nilainya ada 10, 20, 30. Benar kan lurusnya? Oh iya benar. Nah, lalu kita bikin lagi sini integer pointer.
Isinya apa? Isinya alamat dari array. Array. Nah, nah, biar saya nggak buka-buka situ, saya coba lihat di sini. Misalkan di sini ada mana ya? Cout. Hmm, Kita coba. Ini nilainya apa? Oh, PPR. Sorry, kan P di atasnya. Nah, kalau misalkan kita panggil P-nya saja, atau kita panggil pointernya saja, maka hasilnya dia akan manggil hanya satu. Gitu. Nah, untuk bisa pindah nilainya bagaimana? Nggak mungkin kita tulisnya di sini P sekian gitu, nggak mungkin ya. Karena dia bukan array. Nah, cara panggilnya adalah di sini bisa kita tulis P plus plus atau P sama dengan P plus 1. Di out, kita tulis saja ini ulang, persis. Nah, seperti ini. Oke, bisa kita lihat di sini P-nya sudah berubah jadi 20. 20. Ya. Nah, menariknya di sini P itu bukan variabel array. P bukan. Tapi dia tetap bisa memanggil array. Padahal kalau misalkan kita mau cek juga, sama saja bisa kita gunakan seperti ini. Berapa tadi? 1. Ya sama, gitu. Perbedaannya, ini bisa kita modifikasi, kita bisa lakukan aritmatik, dan alokasi memorinya jauh lebih kecil, karena yang dipanggil hanya alamatnya saja. Gitu. Jadi yang kita panggil hanya si alamatnya, alamat dari si ARR, bukan nilai dari si PTR-nya. Kalau kayak gini, dia menjadi dua value-nya. Ini dianggap sebagai satu apa namanya satu uh, entitas baru atau variabel baru. Lanjut lagi. Berikutnya, kita melakukan perbandingan pointer. Pointer dapat dibandingkan dengan menggunakan operator perbandingan seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, atau kurang dari, dan lebih dari. Bisa juga menggunakan lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, sama aja. Contohnya, misalkan ini kita hapus dulu. Nah, di sini kita kasih 0, integer, apa namanya itu, vektor PQ. Ini mereferen pada, ini bisa kita mereferen. Nah, kita buat if P kurang dari Q, mana Q? Q, misalkan di sini P
salah, bukan besar. P lebih dulu dari Q. Jadi yang dilihat bukan value-nya ya di sini. Coba EMDL. Tetapi mana yang lebih dulu? Sorry. Nah, dia terpenuhi. Event ini dinilai 20 dan ini 10, sah-sah saja kan ya? 20, 10, 30 karena penulisan array itu bebas. Gitu. Ini tetap terpenuhi. Kenapa? Karena P memang lebih dulu. Karena dia 0. Gitu. Tuh, tetap terpenuhi. Nah, misalkan kita logikanya gini. Kan 20 itu harusnya lebih besar dari Q. Ah, gitu. Sorry, tadi kan ini ya. 20 itu lebih besar dari Q. Tapi di sini kondisinya Q itu kan 20. Sorry, P kan 20. Q-nya 10. Harusnya tidak terpenuhi. Kalau dia by value, dia tidak akan terpenuhi. Harusnya ini tidak tercatat kalau menggunakan value. Tetapi kalau kita lihat di sini, yang dicek adalah alamatnya. Mau lebih detail lagi, kita bisa cetak dulu. P dan Q. Nah, di sini kita bisa lihat alamatnya 48 dan 49. Intinya si P ini lebih dulu dibanding dengan si Q secara urutan array, secara pembuatan memori dan urutan array-nya. Gitu. Tapi kalau misalkan di sini tulisannya pointer, maka yang dipanggil adalah isinya. Isinya 20 dan 10. Kalau kita menggunakan pointer. Misalkan enggak, berarti kan kita lihat value dari si P-nya berapa. Value-nya adalah ya alamat gitu. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Bentar, sebentar ada WA dari promotor saya. Oke, lanjut lagi.
Oke. Nah nih, oh ini masuk ke fungsi prosedur tadi. Ini bisa dilewatkan lah ya, kemarin kan sudah belajar ini, fungsi prosedur. Nah ini juga mengapa menggunakan subprogram, kalian pasti sudah paham. Nah skip saja. Oke, masuk ke sini. Passing parameter ke subprogram, ada yang namanya passing value dan ada juga yang namanya passing by reference. Nah, kita coba cek satu-satu, apa itu passing by value. Jadi secara konsep, saat parameter dikirim ke subprogram, fungsi, baik itu fungsi atau prosedur, menggunakan passing by value, maka nilai dari variabel di-copy ke parameter fungsinya. Jadi benar-benar nilainya yang di-copy. Jadi ada dua nilai berikutnya. Ditujukan dari mana? Misalkan kita punya apa namanya? Punya dua ini. Contohnya ini. Nah, seperti ini. Maka kita bisa ubah nilai yang ada di sini. Gitu. Si X tadi itu sudah miliknya si integer main. Sehingga kita dapat ubah. Perubahan pada parameter dalam fungsi tidak akan mempengaruhi nilai asli yang ada pada variabel tersebut. Jadi ketika kita mengubah nilainya, maka nilai variabel asli itu tidak akan berubah. Contoh ini akan lebih aman karena nilai asli dan variabel tidak dapat diubah oleh fungsi tertentu. Kekurangannya, jika variabel besar seperti array atau objek mengopi nilai bisa menimbulkan atau memperbanyak memori yang digunakan. Contoh, misalkan di sini saya buat apa ya? Kayak gini deh. Integer A, integer tes ini. Return A. Misalkan di sini integer gitu. Tes B. Tes B di out. Kok si outnya sini sih? Sorry. Saya nggak fokus. Ini aja langsung ya, kan bisa. C out. Oke. Seharusnya kalau misalkan kita lihat yang ini, nilai A itu adalah 10. Tapi ketika di sini, saya kok melihatnya ini akan berubah menjadi 20 gitu. Oh iya, B-nya belum dipanggil ya. Oh, kebalik karena integer B diubah dengan A di sini. Sorry, kalau ini A-nya saya ubah, misalkan kayak gini ya. Ini harusnya nilai 20. Nah, 20. Tapi karena di sini kita baca ulang programnya. Pertama, integer B 20. Lalu B tes B. Berarti sini berapa? A-nya adalah 20 awalnya kan. Nah, 20 lalu diubah di sini jadi 10. Maka
yang tampil B menjadi 10. Seperti itu. Nah, contoh seperti ini. Jika A sama dengan A plus 10, lalu kita ganti si A ini jadi 5, coba jadi gimana? Misalkan ini A sama dengan A plus, mana plusnya? Plus 10. Returnnya, oh ini pakai void. Sorry. Void, berarti nggak pakai return. Apalagi di sini? Nah, ini aja. Misalkan di sini tetap ya pakai integer B ya. B-nya 20. Harusnya nilainya berapa? Misalkan kita cek di sini. Oh salah. Salahnya di mana? Sama A-nya dengan. belum Oh dikasih iya. nilai. Hmm? A-nya belum dikasih nilai. Ini kan integer A. A sama dengan A plus 10. Integer B sama dengan 20. Harusnya sudah, coba sebentar. Ini kan sudah benar. Bisa gini aja biar gampang. Nilai apa namanya itu ya? Nilai B berarti ya. Nilai B ketika tes dipanggil. Harusnya nilainya berapa? Hmm. Nilainya menjadi tetap 20. Dia tidak mengubah apapun yang ada di sini. Contoh misalkan sini kayak ganti deh. Jadi 5. Hasilnya akan tetap 5. Jadi tidak mengubah apapun di apa namanya di subprogramnya gitu. Hmm. Nilai X setelah dipanggil setelah fungsi dipanggil itu tetap menghasilkan angka 5. Ya, plus Pak, Hmm? sama contohnya. Gimana gimana? Oh, pas sama contohnya ya. Iya, plus sama contohnya. Dalam contoh ini nilai X tidak berubah setelah pemanggilan fungsi karena ubah nilai hanya memanipulasi kopian dari si X-nya. Jadi ini hanya hanya dimanipulasi saja tapi tidak mengubah gitu. Jadi si ubah nilai X itu tidak pengaruh sama sekali dengan si X-nya. Bagaimana kok kita panggil nilai, oh nilai A nggak bisa dipanggil karena nilai A dia berada di luar area ya. Kemarin kita udah belajar terkait dengan apa namanya variabel global dan lokal. Oke. Berikutnya adalah passing parameter ke subprogram. Jadi di sini eh, saat parameter dikirim ke subprogram maka menggunakan passing by reference itu alamat memori dan dari variabel aslinya itu dikirim ke fungsi. Nah,
Perubahan pada parameter di dalam fungsi akan mempengaruhi nilai asli pada variabel tersebut, sehingga ikut merubah nilai asli dari variabelnya. Efisiennya karena tidak perlu mengcopy nilai, tapi juga kita bisa memodifikasi variabel aslinya. Kekurangannya, sehingga kurang aman karena ketika fungsi dapat mengubah nilai aslinya, maka nilai asli yang ada pada si variabel awal itu juga ikut tergantikan. Contoh sederhananya kayak gini. Misalkan kita punya integer k, mana? Integer k sama dengan 10. Lalu di sini saya ganti. Saya hapus saja. K, misalkan di sini saya panggil dulu ya, biar enak. Kita panggil si K. Harusnya K bernilai 10. 10 ya. Nah, di sini K sama dengan 5. Oh iya, titik koma, kebiasaan. Nah, maka berubah. Apakah nilai K yang di sini ikut berubah? Tentu. Contohnya, misalkan di sini saya panggil void tes 2. Nah, di sini saya hanya ingin memanggil cout K. Maka ketika ini saya panggil lagi menggunakan tes 2, maka hasilnya harusnya ikut 5 juga. Bentar, ini kenapa nggak mau panggil? Titik. Oh, karena sini ada lagi. Panggil dia. Mengapa nilai ini tidak terpanggil? Ini kenapa Di luar variabel lokalnya mungkin, jadi nggak kepanggil. di luar variabel lokal? Enggak, ini kan variabel global. Hmm. Oh, tahu saya. Nah, tuh kan. Saya kan 10 nih. Coba misalkan di sini udah diganti. Oh, jadi 5. Saya lupa kasih kurungnya. Kan memang harus pakai kurung. Nah, tadi saya kurang kasih kurung di sini. Jadi, logiknya di sini coba kita baca satu-satu. Integer K sama dengan 10. Berarti, K di sini harusnya nilai berapa? Harusnya nilai 10 ya kan? Karena di integer main, K kita sudah ubah menjadi 5, maka K berubah menjadi 5. Dan tes 2, itu kan tes 2 ada di sini. Yang seharusnya dia awalnya punya 10. Dia ikut terdistraksi juga menjadi ikut-ikutan jadi 5. Tapi kalau ini kita pindah, ya, kita pindah ke sini, maka harusnya hasilnya adalah 10 dan 5. Nah, seperti itu. Mengapa demikian? Karena pada saat proses tes ini dipanggil,
nilai K itu belum dimodifikasi. Nah, setelah dijalankan, K baru dimodifikasi dan dipanggil ulang. Sehingga nilai K itu value-nya berubah. Seperti itu. Nah, contoh di sini, kita main-main sedikit. Misalkan di sini kita ganti ya. Misalkan void ubah nilai, integer, kata-kata seperti ini. A sama dengan A plus 10. X-nya kita kasih 5. Lalu, apa namanya, ubah nilainya, kita kasih dari X. Nah, sampai di sini, kita ada apa namanya, sudah bisa memberikan nilai A ini X. Si out. Nah, di sini kita bisa lihat X-nya ketika sudah dipanggil, dipindahkan ke void, maka X-nya berubah. Yang tadinya 5, berubah menjadi 15. Si X tadi sudah berubah menjadi 15. Dan ketika kita panggil lagi, maka nilainya juga sudah berubah lagi. Dia tidak 15 lagi. Jadi 25. Mengapa? Karena X yang di-input ke sini itu bukan lagi X5. Nah, di sini, nah ini pertama, X sama dengan 5. Nah, di sini, X itu sudah berubah menjadi 15. Sehingga 15 tambah 10 sama dengan 25. Begitu. Padahal sama, pasti sama. Yang dipanggil sama ya, ini juga sama. Tapi karena ada modifikasi menggunakan reference, ya, ingat ini bacanya reference, maka ada perubahan nilai. Nilai X setelah dipanggil, fungsinya dipanggil, fungsi ubah nilai dipanggil, dia berubah menjadi nilai 15. Dan kalau misalkan ini terus di copy, maka nilainya juga ikut berubah terus. 35. Ya, betul. Ini kan 25 menjadi tambah 10 jadi 35 dan seterusnya. Nah, penerapan subprogram dan pointer dalam subprogram, ini inti dari kuliah kita hari ini. Ya, menggunakan pointer dan menggunakan pointer untuk passing by reference. Jadi pertama, pointer dapat digunakan untuk melakukan passing by reference dengan mengirimkan alamat variabel ke subprogramnya. Dengan menggunakan pointer, kita dapat memodifikasi nilai asli dari variabel yang dilewatkan ke fungsi. Nah, dari sini, mengapa menggunakan pointer untuk passing by reference? Jadi yang pertama adalah berguna untuk ketika kita ingin fungsi itu mengubah nilai aslinya. Dan ini efisien untuk variabel besar seperti array, structure, atau juga yang lebih kompleks lagi seperti linked list. Jadi kita hanya mengirimkan alamat, bukan membuat salinan datanya.
Jadi ingat yang dikirim itu hanya alamatnya saja dan bukan salinan dari datanya. Kalau kita lihat contoh di sini, ini yang dikirimkan adalah benar-benar value-nya. Misalkan kayak paling gampang kayak gini deh. Ini saya hapus dulu. Misalkan ada integer x 10, integer a sama dengan x. Nah, seperti ini. Yang terjadi adalah nilai 10 ini benar-benar di-copy ke a. Jadi a juga memiliki nilai 10. Sehingga ketika kita modifikasi seperti ini contohnya, misalkan a sama dengan a dikurang 1, misalkan di sini kita panggil a dulu, dan lalu kita panggil x-nya. Nah, yang menarik di sini a-nya yang kita yakin tadi 10. Kalau kita belum yakin ya berarti kita tambahkan aja di sini. Harusnya 10, 9, 10. Nah, seperti itu. Mengapa? Karena nilai A itu benar-benar nilainya 10, bukan reference dari X. Gitu. Dengan menerapkan pointer dalam subprogram, maka memungkinkan modifikasi langsung terhadap variabel aslinya. Nah, artinya modifikasi langsung dalam menggunakan variabel aslinya itu yang kita ubah adalah nilai X-nya. Contoh sederhananya mungkin bisa tambahkan seperti ini. Hmm, Oke. Kita bisa lihat di sini nilai A, aja deh. Nilai A itu sejatinya adalah 10. Nah, nilai A itu sejatinya 10. Lalu dan X juga 10, ya kan? Nah, tetapi ketika kita mengubah A, seharusnya nilainya berapa jadinya? 9 kan? 9. Dan kita tidak mengubah X, di sini kita tidak berbicara masalah mengubah X, yang kita ubah A. Tetapi X ikut tergantikan karena A itu tidak punya nilai asli. Dia tidak punya nilai sejati, tetapi dia punya reference. Di sini proses memanipulasi nilai X. Jadi di sini adalah proses memanipulasi alamat nilai X yang 10 tadi melalui alamat memori. Oke, biar lebih yakin lagi, kita panggil saja si X-nya di atas. Ini X. Jadi 2. Kita panggil si X ya. Lalu kita tulis di sini, kita tambahkanlah. Biar makin paham. Ini apa? Ini A. Lalu ini X lagi. Ya, kita run. Error. Oh, Yang ada kurang kurang itu Pak. tadi. Yang mana? Panah siapnya kurang.
Yang in A samping kanannya itu. Atas, tengah itu. Sin A Oh kurang. iya, thank you. Oh ini juga nih. Nah, kita lihat di sini A-nya 10 kenapa? Karena dia ambil nilai dari X ya kan? Nah, nilai 10, 10 terus X tiba-tiba menjadi 9. Padahal yang kita modifikasi bukan X, tetapi A. Ya, menarik ya. Jadi yang kita modifikasi adalah A, tetapi yang kena adalah si X. Gitu. Nah, sampai sini paham? Belum? Atau bingung? Oke, jadi saat pointer dikirim ke fungsi, fungsi tersebut memiliki akses ke alamat variabel aslinya. Jadi ketika kita membuat X di sini, maka X memberikan, jadi X memberikan alamat memori asli kepada si A, dan apapun yang dilakukan oleh si A, itu akan berpengaruh pada si X. Karena setiap kita modifikasi, mau ini dikurangi 2 atau dikurangi 5 sekalipun, maka akan berpengaruh pada si X. Karena mereka sudah ada keterikatan di sini. Nah, ini bagus untuk apa? Contohnya, misalkan membuat aplikasi untuk perbankan. Ada uang 10.000. Si X punya 10.000. Lalu si A ini adalah pengelola uangnya si X. Gitu. Otomatis A butuh alamat berangkas dari si X. Ini biar terkesan banyak jadi 10.000 dolar deh ya. 10.000 dolar. Nah, ini pura-puranya. Jadi buat mau apa? Buat ceritanya biar gampang. Si X punya uang 10.000 dolar di sebuah berangkas. Ya. A adalah pengelola uang si X. Apabila A mengeluarkan uang sebanyak 5 dolar, maka uang X berkurang atau tidak? Kurang. Berkurang. Tentunya berkurang. Kenapa? Karena si A diberi akses langsung ke alamat berangkas milik si X. Gitu. Agak tidak make sense, misalkan si A merupakan bendahara si X. Lalu hanya dikopikan nilainya. Cuma dikasih tahu, saya punya uang 10.000 dolar di brankas. Alamatnya mana? Ya cuma dikasih aja angka 10.000 dolar atau foto brankasnya doang yang isinya 10.000. Oh, ya dia yakin, si A yakin. Ketika A mengeluarkan uang, kita panggil si A lagi deh biar ketahuan nilai uang siapa yang hilang. Maka yang hilang itu hanya di A, sedangkan X tidak hilang. Itu. Tapi kalau misalkan yang tadi seperti ini, maka apapun yang dilakukan si A, uang X akan berkurang. Ini berarti setiap perubahan yang dilakukan melalui pointer akan tercermin pada variabel asli yang ada di luar fungsi. Nah, ini kan di luar fungsi nih. Ini tiba-tiba ada di luar sini. Ini terpengaruh juga di atas.
Oke, contohnya di sini. Oke, oh ini swipe link. Nah, ini swipe kita coba juga. Kita coba juga. Contoh fungsi swipe menggunakan pointer. Nah, di sini fungsi swipe adalah contoh klasik untuk menggunakan pointer menukar nilai dari dua variabel. Jadi fungsi ini menerima dua parameter, ada integer A, pointer A dan pointer B. Pointer A dan B berisi alamat dari variabel X dan Y dari sini, ya, dari sini. Dengan menggunakan direferensi pointer A dan B, kita dapat mengakses dan menukar nilai asli. Ya. Nah, coba kita coba di sini. Misalkan point web, pointer A, pointer B. Hmm. Sampai mana tadi? Oke, di sini. Integer, kita buat satu variabel temporary yang sementara menyimpan A. Nah, di sini kita tukar, proses penukaran di sini. Lalu pointer B itu diletakkan dulu di variabel temporary. Misalkan di sini tadi ada X sama dengan 10, integer Y sama dengan 20. Nah, kita cek dulu sebelum ditukar. Misalkan sebelum ditukar tuh, misalkan kayak gini. X sama dengan ini kita panggil si swab-nya. Swab Nah, sekarang kita copy saja ini. Setelah coba kita cek. Oke, variabel X dan Y yang tadinya seperti ini bisa kita tukar nilainya. Sekarang X itu nilainya 20 dan Y itu nilainya adalah 10. Kalau pakai variabel biasa aja bisa nggak, Pak? Bisa juga. Jadi misalkan sini ada C++ compiler lagi ya, yang lainnya. Nah, you visit often, sering banget kita ke sana. Oke, nah di sini hapus atasnya dulu.
Misalkan di sini aja. Tadi apa tadi? Integer X sama dengan 10, 20. Nah, gimana cara kalau misalkan kita mau swap langsung di sini? Ya, berarti kita harus punya juga namanya integer temporary. Berarti X-nya dipindah dulu ke temporary. Temporary pinjam ke X. X ambil nilainya si Y. Y ambil nilainya temporary. Coba misalkan kita cek dulu. Ini sebelum. Nah, sama saja, bisa juga. Tetapi dengan cara ini, dengan cara ini perbedaannya adalah yang diakses itu benar-benar value-nya, bukan alamat memorinya. Artinya apa? Nilai ini itu tetap 10 dan 20. Apalagi kalau misalkan ini ada variabel global. Misalkan ini adalah variabel global, seperti ini, posisinya ada di sini. Maka perbedaannya adalah, misalkan di sini ada void, apa namanya, tampil data. Ini dari tampil data. Nah, oke, coba kita perhatikan di sini. Ya, kita jalani dulu. Bentar. Kita swap ya. Oh ya, kebetulan karena sama ding namanya, kita pakai variabelnya variabel global semua. Kalau variabel global semua wajar. Tapi misalkan ini kita ganti, kita hanya mengambil kopiannya dari sini, itu yang ini tidak akan terubah. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Manfaat menggunakan pointer dalam subprogram tentunya akan lebih efisien karena dengan mengirimkan alamat, kita tidak membuat salinan variabel sehingga lebih menghemat memori. Nah, dan kemampuan modifikasinya menggunakan pointer memungkinkan subprogram untuk mengubah nilai variabel yang asli yang berguna dalam berbagai aplikasi seperti pengurutan, pencarian, dan manipulasi data lainnya. Tadi kita sudah coba untuk mengilustrasikannya sebagai seorang yang memiliki uang di sebuah berangkas, lalu apa orang yang ditunjuk untuk mengelola keuangannya itu diberikan akses penuh, sehingga
berapapun yang dimodifikasi oleh si bendaharanya gitu, maka uang si bos itu juga ikut berkurang. Jadi hanya diberi akses ya, bukan uang milik si bendahara yang diubah, tapi hanya aksesnya saja. Masuk ke manajemen memori dengan pointer, alokasi memori secara dinamis. Jadi kita bisa mengalokasikan memori secara dinamis. Dalam bahasa C++, alokasi memori dinamis memungkinkan kita untuk mengalokasikan memori pada saat runtime. Ini berguna saat kita tidak mengetahui ukuran dari data atau ukuran yang ditentukan oleh data selama eksekusi. Nah, kita bisa menggunakan keyword new dan delete untuk mengalokasikan memori dinamis dan mengembalikan alamat dari memori yang dialokasikan. Nah, contohnya seperti ini. Kita coba di sini. Misalkan tadi integer pointer lah ini sama dengan new integer. Nah, ini artinya kita mengalokasikan memori baru. Ya. Lalu kita panggil sini pointer. Anggap saja pointer punya nilai value 5. Ya. Cout. Misalkan di sini kita panggil pointer. Oke, coba ini kita panggil dulu hasilnya seperti apa. Nah, di sini kita bisa manggil hasil 5 karena ada alokasi memori. Dan ketika nilai PTR-nya dibuang, maka hasilnya hanya menjadi sebuah alamat. Ya. Hasilnya minus sekian, 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 sekian. Nah, artinya memorinya sebenarnya sudah benar-benar sudah di delete. Kalau di sini hanya 5 saja. Jadi di sini itu adalah di sini adalah alokasi memori untuk integer. Lalu ini setelah isi memorinya, berarti ini yang dipanggil adalah 5-nya. Kalau misalkan ini dihapus ya, yang dicetak bukan memori, tapi alamat. Nah, gitu. Nah, kalau yang ini menghapus si memorinya. Jadi delete PTR
itu fungsinya untuk membebaskan memori yang dialokasikan untuk menghindari memori leak, ya, kebocoran memori. Nah, nanti akan kita bahas nih, menarik nih terkait dengan memory leak. Berikutnya adalah alokasi dan delokasi memori untuk array. Bayangkan kita punya array. Array itu kan biasanya banyak ya. Ada apa namanya, misalkan seperti ini deh. New integer. Ini artinya kita sedang mengalokasikan 5 array atau oke. Kita sedang mengalokasikan memori dengan ukuran 5. Nah, di sini kita coba isi array-nya dengan nilai ya. Jadi kayak coba kita masukin sini. Cout. Nah, kalau kita lihat di sini, kita sudah membuat sebuah array dengan isinya nanti ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini kan 0 tambah 1. Berarti 1 tambah 2, 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 1, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu untuk menampilkannya. Tetapi, ketika kita sudah mendelete si ARR, kita panggil di sini lagi, maka yang terjadi adalah hilang dia. Dia berupa angka acak. Hanya menambahkan delete memori untuk array. Nah, dikit lagi nih kayaknya nih. Berikut adalah menghindari memory leak. Nah, apa itu memory leak? Memory leak adalah kebocoran memori yang terjadi ketika memori yang dialokasikan secara dinamis tidak dibebaskan setelah ini kok saya coret. Tidak dibebaskan setelah tidak digunakan kembali. Nah, pengaruhnya apa? Hal ini dapat menyebabkan penggunaan memori yang tidak perlu dan dapat mengakibatkan kehabisan memori. Jadi,
Proses memory leak itu adalah ketika kita menggunakan banyak sekali variabel, contohnya seperti eh, pengalokasian array. Array itu kan kita lihat memorinya dialokasikan di awal seperti ini. Kalau memorinya dialokasikan di awal, katakanlah kita membuatnya ini menjadi 10.000, cukup panjang ya, 10.000. Tetapi yang kita gunakan hanya 5. Kita hapus dari sini. Yang kita gunakan 5. Artinya banyak sekali memori yang masih ada, tapi belum di delete gitu loh. Tidak bisa digunakan. Kalau kita nggak pakai ini, kita nggak pakai delete ini. Dia menyampaikan 5. Setelah itu sisanya berapa? Di sini ada banyak sekali yang dialokasikan tapi tidak digunakan. Sehingga efeknya adalah tiba-tiba ada out of memory. Memorinya kepenuhan. Nah, kalau memorinya kepenuhan, kita tidak bisa menggunakannya ke proses-proses penting lainnya. Ketika membebaskan memori dengan delete, ya setiap kali kita mengalokasikan memori dengan new itu yang ini, new, kita harus membebaskan dengan menggunakan delete. Ya. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan bagi program yang memiliki apa namanya perintah lain untuk dijalankan sehingga memorinya tidak penuh. Lagi-lagi kapan kita menggunakannya? Toh sekarang memori komputer gede-gede ya kan? Nah, ini akan sangat bermanfaat ketika kalian berurusan dengan benda-benda kecil yang punya keterbatasan memori yang sangat kecil. Contohnya benda-benda IoT, lalu apa namanya embedded system dan lain sebagainya itu mereka punya alokasi memori yang mungkin cuma beberapa kilobyte. Dan ketika kalian terbiasa memboroskan memori di komputer, nggak apa-apa kok, memori komputer saya gede gitu. Sehingga kalian melupakan cara manajemen memori, maka ketika kalian beralih ke IoT, maka yang kalian temukan adalah perasaan coding saya nggak gede-gede banget gitu loh. Tapi kok memori saya tulisannya out of memory terus ya? Nah, bisa jadi apa namanya? Nah, bisa jadi apa namanya itu memorinya atau manajemen memori yang salah gitu. Oke, nah, ini ada tugas buat latihan kalian. Jadi nanti kalian bisa explore sendiri terkait dengan apa namanya bagaimana cara membuat fungsi dengan pointer ya, untuk swipe array. Kalau tadi kita swipe yang biasa saja, hanya 2 variabel. Sekarang saya minta untuk yang swipe array. Terus ada dynamic memory allocation. Tadi kita udah belajar juga. Memanfaatkan new dan delete untuk membebaskan memori setelah digunakan. Dan tambahannya yaitu coba kalian bikin bubble sort menggunakan pointer. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, good. Kalau tidak ada, jangan lupa kalau sesuai dengan RPS, ya rencana pembelajaran semester itu semester minggu depan kita akan ada kuis. Jangan bilang lagi ada yang Pak saya nggak tahu, cari tahu. Ya, seharusnya. Jadi kalau menurut RPS kayaknya minggu depan kita ada kuis nomor 4. Kuisnya dari mana ya? Dari materi-materi seperti ini. Kalian bisa pelajari terkait dengan pointer,
Kita pelajari tentang rekursif, subprogram, nah itu pasti keluar. Oke, gitu dulu. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, good. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup. Insya Allah nanti akan saya jawab. Oke, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama.